Halo kawan inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif. Kali ini saya akan membahas tuntas tentang bagaimana caranya bisnis startupmu bisa berkembang dan sukses meskipun hanya dari dana PMW. Oke, let's go. Sebelum nonton secara lengkap, jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kamu nggak ketinggalan info dan kita bisa selalu belajar bareng membahas tuntas tentang entrepreneur, startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan yang tidak kalah penting, public speaking. Channel ini akan membuat kamu lebih disegani dan lebih dilihat oleh teman-teman. Oke kawan inspiratif, sekarang saya mau membahas tentang program mahasiswa wirausaha. Program mahasiswa wirausaha adalah sebuah program pendanaan. Saran dananya beragam, mulai dari maksimal yang saya tahu adalah 8 juta rupiah untuk dana PMW. Saya sudah pernah mendapatkan semua program pendanaan kewirausahaan di tingkat mahasiswa juga. Ketika saya dulu mahasiswa, saya sudah mendapatkan semuanya, mulai dari PMW, PKMK, KBMI, hingga saya masuk menjadi delegasi dari kampus untuk mengikuti program kewirausahaan mahasiswa. 3 orang saja di kampus, dan saya salah satunya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih membuat bisnis yang berhasil meskipun hanya dari dana PMW. Saat ini saya khusus bagaimana setelah lolos, bisnis kita bisa sukses dan berhasil. Kita bisa membanggakan dan lebih disegani oleh teman-teman kita. Oke, penasaran gimana? Makanya sekali lagi klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa komen juga ya. Tulis kolom komentar kalian pengen saya membahas dan membuat video tentang apa sih? Oke teman-teman, kita lanjut ya. PMW biasanya dilakukan di bulan Februari, Maret, April, 3 bulan ini biasanya. Setiap kampus soalnya dana ini, program ini harus selesai di akhir tahun, makanya di awal tahun biasanya pihak kampus maupun pihak yayasan akan membuat program ini. Besaran dananya seperti yang saya katakan tadi ada 8 juta rupiah maksimal, tapi setiap tahun biasanya dibagi dan diperkecil dananya karena banyak yang berminat. Teman-teman, ironisnya setelah program selesai, bisnis mahasiswa nggak ada yang jalan. Artinya mereka semuanya tumbang alias gagal di tengah jalan. Mereka selesai membuat laporan, ya sudah, dana kalau ada sisa tak buat beli barang, buat beli HP, buat beli laptop, atau buat beli tiket bioskop untuk nonton, ya nggak tahu, karena memang mindsetnya sangat rendah untuk berwirausaha. Banyak bisnis yang tumbang karena mereka nggak punya niat dan nggak tahu apa yang harus dilakukan setelah lolos. Ya pokoknya memproduksi produk, difoto, dibuat dokumentasi, selesai. Dananya, makanya apa? Mahasiswa yang tipe seperti itu tidak akan pernah menjadi seorang wirausaha. Saya jamin, anak yang hanya foto, dokumentasi, menyelesaikan program, dikasih dana sebesar apapun, dia nggak akan memulai. Kita lanjut. Tahapan pertama ketika kita lolos adalah tahapan perjanjian dan pencairan dana. Biasanya pencairan dana ini nggak selalu 100% langsung, bener kan? Kalian yang pernah lolos PMW dapat dana, apa langsung 100%? Enggak, 70% dulu. Sisanya biasanya setelah pelaporan. Pastikan dana benar 70% sesuai dengan apa yang sudah disetujui di perjanjian dengan pihak kampus maupun pihak kedua. Kalian kalau bekerjasama, kalian kalau dapat dana dari kampus atau dari lembaga atau dari inkubator atau apapun deh, pastikan itu 70% yang masuk ke rekening kalian. Sampai sini paham ya? Tahapan yang kedua, bagi dan alokasikan dana sesuai dengan budget yang ada. Teman-teman, pada saat PMW ini gitu ya, kalau kalian ingin berhasil, kan nggak bisa sama persis dengan proposal. Pembuatan biaya produksi, alat-alat produksi semuanya dibuat sama persis dengan apa yang ada di proposal. Nggak bisa seperti itu. Justru itu membuat kalian nggak sukses.
Kenapa? Karena pergerakan kita nggak fleksibel nanti. Dari 70% itu, alokasikan menjadi 3 bagian. 40% untuk biaya produksi, 20% untuk biaya pemasaran, dan buat 10% untuk saving atau untuk dana jaga-jaga. Kemudian apa? Cari partner dan buat komitmen. Mas, kalau partnerku kan sudah ada di tim di proposal, ya udah, berarti nggak bisa lagi, ya kan? Nggak bisa lagi diubah. Kalau kalian masih sendirian atau 2 orang, kalian bisa mencari partner. Partner yang seperti apa yang bisa dibuat kerjasama kan gitu. Partner itu teman mahasiswa kalian, teman satu kos kalian, teman satu kontrakan kalian, ataupun teman beda kampus. Boleh, tapi yang bertanggung jawab adalah sesuai yang ada di proposal untuk proses pelaporan maupun proses-proses yang lainnya secara administrasi. Cari partner dan bikin komitmen bersama dia. Caranya bikin komitmen apa? Minimal 3 orang untuk membuat sebuah bisnis bisa berhasil itu. Cari 3 tipe partner. Kalau kalian sudah ini diri kalian, cari orang yang bekerja keras, orang yang pintar ngomong, dan orang yang pintar desain. 3 ini. Kalau kalian sudah pintar ngomong, berarti cari orang yang bekerja keras dan pintar desain. Kalau kalian sudah pintar desain, cari orang yang bekerja keras dan cari orang yang pintar ngomong. Jadi 3 ini. 3 ini penting teman-teman. Bisnis itu nggak harus sesuatu modal besar. Bisnis itu nggak harus modalnya besar, harus uangnya banyak dan lain-lain. Cukup 3 kompetensi ini untuk seorang mahasiswa. Penasaran gimana caranya lagi? Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah itu, kalian kan sudah nemu partnernya, bagi tugas. Ya sesuai tugasnya tadi, ada yang desain, sesuai ini ya, sesuai kompetensinya aja, nggak usah mulu-mulu, nggak usah sesuatu yang nggak bisa diraih, nggak bisa dicapai, nggak usah dibebankan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan teman kalian bisa apa, itu fokus di situ. Karena sekali lagi tidak mungkin kita bisa ahli dalam segala hal. Semuanya harus bagi tugas. Dan dari tim ini kalian, si penanggung jawab, akan menjadi seorang leader yang bertanggung jawab untuk memimpin tim. Saya dulu di proposal saya sendiri, akhirnya saya mencari partner yang lain, teman-teman saya tak ajak, saya cari 3 tipe tadi. Apa yang keempat? Cari mitra supplier. Apa bedanya partner dan mitra? Kalau mitra cenderung bisnis, mitra bisnis. Jadi sesama mitra itu orang yang memiliki bisnis yang kemudian bekerja sama dengan bisnis. Kalau partner adalah orang yang intern yang ada di dalam perusahaan untuk mengelola sebuah bisnis. Cari mitra supplier. Pada tahapan seorang mahasiswa, ya kan, entah bisnis pangan, non pangan, jasa atau apapun, harus memiliki partner yang bisa kita kerjasamai produknya, kemudian kita jual. Istilahnya cari partner outsourcing. Jadi kita nggak melakukan semuanya sendirian, karena kamu akan banyak tugas, banyak praktikum, banyak tugas kuliah tidak bisa kamu tinggalkan. Ya gimana caranya agar bisnisnya tetap jalan? Cari mitra bisnis untuk kegiatan outsourcing. Dia yang melakukan, kita yang ambil, kita yang jual. Sementara seperti itu, agar bisnismu bisa berjalan meskipun kamu seorang mahasiswa. Saya juga melakukan itu. Saya tahu saya nggak mampu full time di situ. Makanya saya harus mencari mitra bisnis untuk melakukan kegiatan produksi. Jika pada suatu saat atau pada satu kesempatan kalian bisa melakukan kegiatan produksi, kegiatan bisnis sendirian, lebih bagus. Mitra bisnis digunakan untuk sebagai jaga-jaga agar bisnis kita tetap berjalan meskipun kita sedang kuliah maupun sedang mengerjakan tugas dan tidak sempat melakukan kegiatan produksi. Tetap jalan, ya kan? Nah, ini yang tidak dilakukan oleh mahasiswa penerima PNB. Mereka melakukan semuanya sendirian bersama tim. Padahal satu tim mereka sama-sama mahasiswa, mereka nggak sadar gitu loh. Sama-sama kuliah, dan terus siapa yang produksi malam hari? Malam hari kan waktunya nugas, siang hari
kan waktunya kuliah sore hari, kan waktunya organisasi, nggak sempat. Cari mitra bisnis yang sesuai dengan bisnis kalian, supplier kalian, maupun bahan-bahan kebutuhan, maupun proses produksi, maupun apapun deh. Cari mitra bisnis yang sesuai. Kemudian ambil produknya untuk kita pasarkan sesuai dengan spesifikasi dan keunggulan-keunggulan yang kita tetapkan. Itu caranya. Tahapan yang kelima, cari dan riset. Ini adalah kegiatan yang jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa yang lolos program pendanaan PMW. Bener nggak? Riset target pasar nggak dilakukan. Padahal ini sangat penting, teman-teman. Video yang lainnya saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan dan melakukan riset pasar agar produk kita tajam dan sesuai dengan keinginan konsumen. Pokoknya riset pasar. Siapa sih pasarku? Siapa sih yang mau tak jualin ini? Riset pasar hanya 3 sebenarnya yang kita butuhkan. Apa? Siapa target pasar kita? Apa keinginan target pasar kita? Dan yang ketiga, apa yang dia benci terhadap produk yang saat ini dia konsumsi sebagai kompetitor dari kita. Udah 3 itu aja. Dengan 10 responden cukup untuk menentukan sebuah target pasar secara minimalis lah, riset minimalis lah. Oke, kita masuk tahapan selanjutnya. Tahapan yang ke-6, buka pre-order. Nah, bisnis itu nggak bisa. Kalau program PMW pendanaannya sedikit, kurang dari 10 juta, kurang dari 5 juta kalau misalnya kita lebih sedikit lagi. Nggak bisa kita langsung sewa stand, membuat outlet dan lain-lain, nggak bisa. Langsung habis saya. Yang paling simpel adalah buka pre-order. Suruh tim atau anak yang tadi yang pintar desain untuk membuat poster. Kita sudah foto produknya udah bagus, buat poster dulu. Ada tim marketing untuk mempengaruhi orang kan gitu. Jadi poster dan lain-lain share dulu, rilis dulu aja. Jangan buru-buru membuat stand, membuka outlet dan lain-lain, produksi secara massal, jangan. Buat pre-order dulu. Kita lihat, kita tes konsumen ini sebenarnya minat nggak sih dengan produk kita. Lah, banyak pembahasan juga bagaimana cara menciptakan produk yang layak dibeli oleh konsumen di video-video saya sebelumnya. Ada membahas tentang harga versus kualitas, ya kan? Bisa ditonton. Nah, di sini teman-teman harus bisa menciptakan sebuah produk yang diminati oleh konsumen hasil dari riset tadi. Kita tes kan melalui pre-order, proses pre-order tadi. Jadi ada order, kita buatkan, kita follow up gimana, suka nggak, apa kurangnya, apa yang dia benci dan lain-lain. Kita follow up. Dari itu kita bisa mengolah. Nah, produk ciri bisnis yang baik adalah dia mendapatkan repeat order. Ya kan, ya, seperti yang sering saya sampaikan bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena repeat ordernya, bukan karena pelanggan barunya. Setelah berorder, ternyata repeat order, berarti kita layak dan pantas untuk dikonsumsi oleh target pasar. Senang target pasarnya ini. Ambil, sering repeat order, akhirnya bisnis kita tumbuh dari sebuah pre-order. Baru kemudian kita buka stand supaya orang nggak perlu pre-order lagi, tapi cukup datang di stand yang kita buat dan kita sediakan produknya. Itu cara menjangkau konsumen, salah satu channelnya. Tapi pre-order harus tetap jalan. Baru buka stand, oke? Buka stand ketika penjualan sudah stabil, teman-teman. Kalau nggak stabil, jangan deh. Mending lakukan pre-order terus dan sambil memperbaiki proses pemasaran maupun memperbaiki produk. Karena kamu ketika sewa outlet, membuat outlet atau sewa stand, langsung habis danamu. Sewamu berjalan, nggak ada pemasukan, habis di tengah jalan. Program ini selesai, PMW selesai, bisnismu juga selesai. Saya jamin seperti itu kesalahannya, teman-teman mahasiswa. Jangan lakukan itu, oke? Jangan lakukan. Buka stand ketika penjualan sudah stabil. Tahapan yang selanjutnya, tahapan yang ke-8. Kalian mulai deh ngurus izin usahanya. Ya
ya kan? Mulai dari izin usaha perusahaannya, kalau misalnya ada dana bikin CV, ngurus PIRT kalau produk pangan, ada sertifikasi halal, sertifikasi SNI, dan lain-lain. Urus satu izin usaha yang membuktikan bahwa usaha kalian ini serius untuk dijalankan dan layak dan semakin dipercaya oleh konsumen. Mas, kalau saya kan startup aplikasi, ya kan? Terus saya nggak ada izinnya, Mas, buat aja. Kan startup, kan gitu kan, aplikasi. Gimana? Kita buat komitmen terhadap siapa? Mitra bisnisnya. Ada sebuah perjanjian untuk keberlanjutan bisnis ini. Ini juga menguji keseriusan kalian dalam sebuah bisnis ya. Kalau sudah ada perjanjiannya, nggak bisa bisnis dibuat main-main. Lah, ini saatnya di tahapan yang ke-8 membuat izin usaha. Cara yang ke-9, setelah semuanya kalian lakukan 8 cara itu, kalian saatnya melakukan kolaborasi dan ekspansi bisnis. Sudah saatnya. Kalau sudah lingkup pemasarannya tingkat fakultas, masuk ke universitas. Kalau udah universitas, bisa luar kampus. Kalau misalnya dalam skala minimarket, bisa lebih banyak lagi minimarketnya. Atau penjualan-penjualan lainnya yang melakukan, yang penting adalah melakukan ekspansi. Karena semuanya penjualannya sudah stabil, sistem sudah mulai berjalan. Mulai deh ekspansi atau kolaborasi dengan bisnis pasangan. Seperti yang di video-video sebelumnya, bisnis pasangan itu bisnis yang target pasarnya sama, tapi jual produk yang berbeda. Itu namanya bisnis pasangan. Saya kasih contoh ya, contohnya misalnya produk susu ultra milk, nah misalnya gitu ya, atau apapun deh yang targetnya adalah anak-anak seperti yang ultra milk kotakan itu kan disukai dengan oleh anak-anak ya. Lah, produk pasangannya apa? Permen, Alpelibel, kan gitu. Menjual produk yang berbeda tapi targetnya sama. Itu namanya produk pasangan. Nah, bisnis semua apa? Cari produk pasangannya, kolaborasi supaya pertumbuhan bisnisnya bisa cepat. Kalau kita semuanya mengandalkan bisnis kita sendiri, sulit untuk berkembang. Ingat, kolaborasi dengan bisnis pasangan. Jadi kita bukan kompetitor, targetnya sama tapi produknya berbeda. Jadi kita nggak berkompetisi tapi kita berpartner, namanya produk pasangan. Terakhir teman-teman adalah membuat laporan akhir untuk persiapan monitoring evaluasi, mulai dari PPT, foto-foto, dokumentasi video, maupun hal-hal lain, misalnya latihan presentasi maupun latihan-latihan yang lainnya. Gitu. Gunanya untuk apa? Monef ini harus dilakukan agar biaya sisa atau dana sisanya 30% bisa cair. Nah, kalian nggak mau sisanya 30% nggak cair, 70% aja. 30% lagi lumayan loh untuk nanti ekspansi maupun pembuatan produk-produk yang lainnya atau diversifikasi produk. Lumayan kan? Nah, kalian siapkan itu. Untung-untung kalau kalian presentasinya bagus, monefnya bagus, kalian akan terpilih untuk mengikuti proses tahapan selanjutnya, yaitu seleksi di KMI, kewirausahaan mahasiswa. Itu biasanya hanya 3 orang yang sebagai wakil dari kampus untuk masuk ke jenjang nasional dalam hal kewirausahaan. Mungkin saja produk kalian bisa, tapi yang paling penting bisa atau tidaknya itu tergantung bisnis yang kalian jalani. Bisa berkembang atau tutup. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menginspirasi kalian. Klik tombol subscribe-nya supaya kalian nggak ketinggalan info dan kalian bisa lebih disegani dan lebih dilihat oleh teman-teman kalian. Share juga video ini ke tim dan partner kalian supaya mereka tahu dan apa yang harus dilakukan. Sampai jumpa lagi dan salam inspirasi. Saya sarankan bagi dan alokasikan menjadi 3 hal kos-kos yang tidak terduga.
Setelah itu pertama 40% dari 70% itu mitra supplier maksudnya gimana? Bagi dan alot.